Tadi lagi Tik kakak waktu nyortir fotonya kan Tik, ih mantap kali kalau kakak masukkan itu jadi trending topik. Tahu setumpuk duit ada mungkin 10 juta ini di sini tumpuannya di sini gambarnya. Baru ngambil dari bank dia untuk THR.
Sama Strategi. Strategi kapan? Oh.
Kalau dia dari dulu kita kali lawak ini. Ibu ada earphone, Bu. Oke. Ada. Coba aku tes juga, Pak. Speaker laptop pun nggak bisa lagi, nggak ada suara. Katanya tidak berfungsi, katanya. Suaranya tidak berfungsi, katanya. Baik, Apa nih? selamat siang Ibu Bapak. Oh, udah masuk. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Nampaknya kita masih 18 orang ya, sambil menunggu-nunggu yang lain. Ya, siapa tahu ada masalahnya, hanya dia lah yang tahu kan begitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan materi kita. Ya, kita lanjutkan materi kita. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu yang masih aktif mikrofonnya matikan dulu supaya lebih nyaman untuk mendengarkan. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk TT1 kita itu ya, TT1 di soal tadi saya katakan dikerjakan di LMS dan juga dikirim melalui Gmail. Begitu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dikirim ke Gmail yang tertera di sana. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Pada saat bermasalah LMS, maka terbackup di Gmail saya. Jadi laporan kita nanti ke TUT tetap jelas. Itu hanya sekedar informasi kepada kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kita kali ini, yaitu di pertemuan ketiga, maka kita akan membahas merancang penelitian tindakan kelas. Ya. Saya ulangi, merancang penelitian tindakan kelas. Bapak dan Ibu, di dalam atau untuk dapat membuat perencanaan penelitian tindakan kelas, maka kita harus kembali kepada masalah yang dihadapi di dalam kelas kita. Nah, Bapak dan Ibu, sama halnya seperti yang kita katakan kemarin, bahwasannya masalah yang kita hadapi di kelas merupakan titik berangkat dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ya. Masalah yang kita hadapi di dalam kelas merupakan titik awal atau titik berangkat dalam penelitian tindakan kelas. Dan juga Bapak dan Ibu, kemarin di pertemuan kita sudah kita coba untuk mengidentifikasi masalah. Nah, Bapak dan Ibu, supaya pemahaman kita, ya, supaya pemahaman kita di dalam mengidentifikasi lebih terarah, maka Bapak dan Ibu
dalam melaksanakan identifikasi atau dalam mengidentifikasi masalah pada pembelajaran harus berkaitan dengan 3 hal. Saya ulangi, mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran harus berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan interaksi belajar. Yang kedua, berkaitan dengan hasil belajar. Dan yang ketiga, berkaitan dengan disiplin belajar. Inilah Bapak dan Ibu yang akan kita identifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, jangan muncul lagi nantinya di dalam identifikasi masalah yang Bapak Ibu tuliskan yang berkaitan di luar daripada yang 3 tersebut. Ya. Jangan ada lagi nanti di situ Bapak dan Ibu kita Bapak Ibu tuliskan ya yang berkaitan dengan orang tua. Orang identifikasi masalah. 1. Orang tua siswa tidak peduli. 2. Kurangnya kelengkapan sekolah. Tidak ada Pak Bu. Itu tidak berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Nah, saya kasih satu contoh Bapak dan Ibu. Ya, yang berkaitan dengan interaksi belajar. Kalau saya katakan contohnya, ini contohnya saya katakan, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Atau saya buat yang lain, siswa tidak berani menjawab pertanyaan guru. Dan lain sebagainya. Itu contoh daripada interaksi. Kemudian contoh daripada hasil belajar. Contoh hasil dari belajar itu bagaimana? Ya. Nilai siswa rendah. Siswa kurang mampu menerima pelajaran yang ditinjau dari nilai hasil belajar. Itu merupakan contoh daripada yaitu hasil belajar. Kemudian saya kasih lagi contoh yang ketiga mengenai disiplin belajar. Ya, beberapa siswa tidak mengerjakan PR. Oleh dalam pembelajaran atau selama pembelajaran, siswa banyak yang ribut. Ini Bapak dan Ibu merupakan contoh disiplin belajar. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Itu bukan masuk ke dalam hasil belajar. Biarpun Bapak Ibu nantinya outputnya adalah hasil belajar. Siswa sering ribut. Itu bukan termasuk terhadap interaksi belajar, tetapi dia masuk terhadap disiplin. Bisa paham Bapak dan Ibu ya? Oke baik, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya ulangi, itulah hal-hal yang perlu Bapak Ibu tuliskan di dalam mengidentifikasi masalah. Jadi di sini saya hanya mempertegas kepada Bapak dan Ibu bahwasannya di dalam mengidentifikasi masalah tersebut benar-benar berkaitan dengan apakah dia merupakan interaksi pembelajaran, apakah interaksi hasil belajar, apakah mengenai disiplin belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kita kemarin di dalam kontrak kuliah kita di akhirnya nanti, di pertemuan ke-7 nanti, sudah mengirimkan laporan akhir penelitian tindakan kelas. Kan kemarin sudah saya jelaskan, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi. Di pertemuan ke-7 nanti, kita sudah mengumpulkan atau mengirimkan laporan
akhir penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan kita kemarin, minggu kemarin, saya katakan komponen-komponen laporan penelitian tindakan kelas. Komponen laporan penelitian tindakan kelas itu, ya, coba Pak Samuel, halo Pak Samuel, Coba. matikan Pak mikrofon. Oke. Nah, saya ulangi, Bapak Ibu, kemarin kita sudah kita setujui bersama komponen-komponen daripada laporan akhir penelitian tindakan kelas yang diawali mulai dari bab 1. Bab 1 itu kemarin itu yang kita sepakati di bab 1 apa Ibu Mutiara? Coba Ibu bacakan. Silakan Ibu Mutiara. Yang di bab 1 ada pendahuluan, Pak. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Dan yang keenam, manfaat penelitian, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Mutiara. Oke, baik. Bapak dan Ibu, supaya gampang, ini sudah mau masuk kita ke bab 1. Jadi minggu depan bab 1, bab 2 udah jadi laporan sama kita. Dan itulah yang akan tetap kita sempurnakan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu belajar, ya, bukan berarti hanya mempelajari teori. Bapak Ibu semua kan S1, kan begitu. Seandainya disuruh Bapak dan Ibu, coba ajarkan dulu ini di tingkat SMP atau SMA, saya rasa Bapak Ibu mampu. Kan begitu. Tetapi kita di action bagaimana? Yang utama kita action. Apabila bisa action, bisa melakukan, otomatis kita akan memahami yaitu modul. Sudah kita lihat Bapak dan Ibu. Dari soal TT tadi, ya, soal TT1 kita, Bapak Ibu, itu merangkum apa yang kita pelajari kemarin. Itu tidak akan bisa Bapak Ibu jawab kalau tidak bisa Bapak Ibu teori-teorinya. Gitu. Jadi nanti juga di soal UAS untuk kita, Bapak Ibu, itu tidak ada definisi-definisi. Jadi dia tetap selalu berbasis masalah. Ya. Soal UAS kita selalu berbasis masalah. Artinya Bapak dan Ibu, ya, harus benar-benar paham apa yang kita kerjakan. Kalau kita buka modul ini Bapak dan Ibu, hanya di bab 1 ada bab 2 aja ini. Modul 1, modul 2 ini yang berteori. Ya. Pengantarnya sampai ke belakang. Itu dia Bapak dan Ibu. Oke, baik. Tadi Ibu Mutiara sudah membacakan Bapak dan Ibu apa-apa saja komponen daripada bab 1 atau bab pendahuluan itu. Nah, kita jabarkan Bapak dan Ibu. Jadi nanti pada saat Bapak dan Ibu menuliskan di pendahuluan itu harus sesuai dengan kriteria penilaian yaitu karya ilmiah. Bapak Ibu, yang pertama yaitu yang pertama Bapak Ibu adalah latar belakang. Nah, pada latar belakang yang akan Bapak Ibu tuliskan yaitu mengenai awal masalah yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas. Ya, awal masalah yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menghubungkan awal masalah dengan alternatif pemecahan masalah secara teori. Ya, menghubungkan awal masalah dengan alternatif pemecahan masalah secara teori. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu apa? Nah, nih saya buat contoh, kita mau didiskusi. Ini saya tanya dulu. Ini saya tanya Ibu Nur Asima. Menurut Ibu Nur Asima, halo Ibu Nur Asima. Iya, Pak. Oke, baik, berarti masih dengar. Menurut Ibu, kenapa seorang guru
melakukan penelitian tindakan kelas. Coba biarpun saya tanya Ibu Asima, nanti yang lain passwordnya nama ya, supaya tahu saya di keaktifan. Passwordnya nama. Oke, pertanyaannya, kenapa seorang guru mau melakukan penelitian tindakan kelas? Silakan. Menurut Ibu Asima. Untuk mengetahui masalah yang ada di dalam kelasnya, Pak. Oke, thank you. Ya. Kemudian, saya kasih kesempatan kepada kita semua. Siapa? Simpel-simpel aja, nggak usah banyak-banyak. Secara berteori nggak perlu. Kenapa? Silakan Ibu Mila. Silakan Ibu Mila. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Menurut saya, seorang guru yang harus melaksanakan tindakan karena guru adalah orang yang langsung terjun dalam pendidikan. Jadi guru yang meneliti masalah yang ada di kelasnya. Iya. Kenapa? Kenapa rupanya dengan masalahnya? Ada masalah tidak berhasilnya pembelajaran, maka harus direview ulang, diperbaiki dengan mengadakan penelitian. Nah, itu menurut saya, Pak. Oke, thank you. Udah mulai Ya, dapat. Pak. Yang lain? Siapa? Menurut Bapak Ibu, silakan. Kenapa? Simpel-simpel aja. Saya Pak, Ibu Royani, Silakan Ibu Royani. untuk memperbaiki proses belajar mengajar guru sehingga meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, thank you. Udah mulai tajam. Simpel aja. Siapa? Silakan. Oke. Ada? Pak Roy. Ibu ini apa? Ibu Roy. Roy Hatul Lajana. Silakan. Menurut saya untuk meningkatkan profesional seorang guru, Pak. Oke, baik. Silakan mikrofonnya Ibu dinonaktifkan ya. Atau ada lagi? Ibu Lisa, silakan. Karena rendahnya hasil belajar siswa. Iya, itu dia, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena rendah hasil belajar siswa. Itu dia. Kemudian, nih, ini sambil ditulis ya Pak Bu. Ini udah akan kita arah-arahkan ke judul nantinya sampai selesai. Baik. Kita sepakat Bapak dan Ibu, kalau mengidentifikasi masalah, saya nggak ragu lagi dengan Bapak Ibu. Ya. Karena udah kita buat kemarin. Kita sepakat rendahnya hasil belajar. Inilah Bapak dan Ibu yang membuat kita sebagai guru mau melakukan penelitian tindakan kelas atau hendak melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Oke, baik. Sekarang, rendahnya hasil belajar. Kemudian Bapak dan Ibu, apa penyebab dari rendahnya hasil belajar ini? Apa penyebabnya? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Nadia. Hari ini. Ya Pak, Ibu. Bu apa Ibu? Saya Pak, Ibu Nadia, Pak. Silakan Ibu Nadia. Menurut saya karena metode pembelajaran kurang bervariasi. Oke. Oke, kurangnya metode pembelajaran. Siapa lagi? Iya. Saya Pak Melda. Silakan Ibu Melda. Menurut saya kenapa hasil belajar rendah itu ada dua hal. Yang pertama dari sisi gurunya, yaitu mungkin model pembelajarannya kurang bervariasi, dan gurunya juga harus mengetahui gaya belajar siswa, misalnya audio, visual, dan kinestetik. Misalnya dari siswanya, mungkin siswanya kurang motivasi belajarnya Pak, dan lingkungan keluarga juga Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ibu Melda. Tadi Ibu Melda, ya Ibu Melda
Tadi udah kita lihat di situ. Coba yang aktif Ibu Mariana, matikan mikrofonnya. Nonaktifkan Ibu Mariana. Oke, baik, thank you. Nah, jadi Ibu Melda tadi udah kita jelaskan di dalam identifikasi masalah itu harus berkaitan dengan interaksi proses belajar mengajar, kemudian interaksi hasil belajar, kemudian disiplin. Jadi jangan pernah mengaitkan dengan lingkungan. Ya, nggak boleh menyalahkan pihak ketiga. Ya, nggak boleh menyalahkan pihak ketiga. Kira-kira ini intinya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi, ya, baik itu Ibu Melda, ya, baik itu tadi Ibu Roy, bahwasannya obatnya atau alternatif pemecahannya itulah yang Bapak Ibu bilang. Sebagai contoh, kenapa rendah hasil belajar siswa? Mungkin metodenya, mungkin model pembelajarannya, dan mungkin medianya. Kan begitu Bapak Ibu? Maka dengan demikian, Bapak Ibu, kita sepakat dari yang 3 tadi, mungkin, itu kan masih mungkin model pembelajaran, mungkin pengaruh daripada metode, mungkin pengaruh daripada media. Nah, saya kasih kepada kita semua. Yang mana kita ambil? Yang mana? Bapak Ibu. Dari 3 hal tersebut, yang mana dulu kita pilih satu? Metode, Pak. Metode? Iya, kalau saya. Oke. Metode, kita sepakat metode. Yang kedua, metode pembelajaran. Kemudian, kita buat contohnya. Ini Ibu apa tadi yang mengatakan metode? Ibu Mila ya? Ibu apa? Nadia. Oh, Ibu Nadia. Nadia. Oke. Kelas berapa Ibu Nadia? Kelas 4. Kelas 4. Mata pelajaran apa kita buat? Matematika boleh. Matematika. Oke, baik. SD mana, Ibu? SD Muhammadiyah 03 Medan, Pak. Oke. SD Muhammadiyah 03 Medan. Oke, baik. Bapak Ibu, supaya kita seragam dan paham apa yang kita pelajari, saya ulang. Ada di sini 5 hal yang perlu kita bahas bersama untuk pemahaman bersama. Yang pertama, hasil belajar atau rendah hasil belajar. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, kelas 4. Yang kelima, matematika. Yang keenam, SD Muhammadiyah 03 Medan. Nah, Bapak Ibu, di dalam penulisan latar belakang, ya, maka harus ada di dalamnya kenapa hasil belajar ini rendah di SD Muhammadiyah 03. Nanti harus dijelaskan di sana. Kemudian yang kedua, di sana tadi ada metode pembelajaran. Maka alternatif atau obatnya metode pembelajaran. Maka Bapak Ibu uraikan apa itu metode pembelajaran dan bagaimana peran metode pembelajaran sehingga bisa terobati hasil belajar siswa yang rendah. Oke Pak Bu, setuju? Macam kayak ngantuk orang ini. Setuju, Pak. Jangan terlalu, ini kita pelatihan dulu. Ya, sambil pelatihan kita udah selesai nanti modul 3 ini. Baik. Oke, baik Bapak dan Ibu. Maka dengan demikian, setelah Bapak Ibu jelaskan itu, maka muncullah di paragraf terakhir pada latar belakang. Berdasarkan uraian di atas. Ya, berdasarkan uraian di atas.
maka penulis ingin melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 2. Dengan judul titik 2. Baik, bagaimana membuat judul, Bapak Ibu? Kan begitu. Bagaimana membuat judul? Nih, rendahnya hasil belajar. Kemudian diobati dengan apa? Metode pembelajaran. Supaya bagaimana Bapak dan Ibu? Supaya bagaimana? Supaya meningkat. Kan begitu? Maka dengan demikian, dari 1, 2, 3, 4, 5 item tadi, coba Bapak Ibu tuliskan judul PPK-nya. Saya kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Saya ulangi. Dari yang 5 tadi, rendahnya hasil belajar siswa, metode kelas 4 matematika, SD Muhammadiyah 03. Maka tuliskan Bapak dan Ibu, apa kira-kira setelah diobati dengan metode, menjadi apa judul penelitian tindakan kelasnya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus benar-benar ditulis ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita latihan menulis, bukan latihan berbicara, ya. Bukan latihan menjelaskan. Silakan Bapak Ibu. Pak, di sini petir Pak kali Pak. Kami permisi dulu ya Pak ya. Atas nama siapa Ibu? Pak, ngeri kali. Iya, atas nama siapa? Halo? Udah lari? Halo Pak. Atas nama Mariana ya? Iya Pak, ngeri kali Pak silatnya Pak. Oke. Kami di sekolah divaksin Pak. Nggak bisa pulang ke rumah. Oke Ibu, silakan Ibu. Nanti masuk lagi. Pak. Aduh. Iya Ibu. Ibu Mariana. Iya Pak, permisi dulu ya Pak, ngeri kali Pak. Iya, silakan Ibu Mariana.
Oke, baik. Udah ada yang selesai, Pak Bu. Silakan dibacakan passwordnya, nama. Ini Pak. Nama passwordnya. Halo. Saya Pak Melda, Pak. Silakan, Ibu Melda. Silakan Ibu Melda. Judulnya meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan metode titik-titik di SD Muhammadiyah Medan. Meningkatkan hasil belajar matematika Siswa pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 03 Medan. Oke. Silakan. Siapa lagi? Saya Pak Nadia. Ini Pak Mari. Nama Nadia. Nadia. Silakan Ibu Nadia. Saya Pak. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun datar melalui strategi pembelajaran Tuesday di kelas 4 SD Muhammadiyah 03. Oke. Thank you. Medan. Silakan. Silakan Ibu Ulfa. Saya menerapkan metode dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas 4 SD Muhammadiyah 03. Coba ulangi Ibu Ulfa, ulangi. Penerapan metode dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas 4 SD Muhammadiyah 03. Oke, satu orang lagi, 1, 2, 3. Silakan. Saya Pak. Nama. Silakan Ibu Mila. Silakan Ibu Mila. Iya Pak. Dengan Ibu Mila Pak. Ya, silakan. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Oke. Metode. Terima kasih Pak. Baik. Kita simpulkan. Ini Bapak dan Ibu atau satu orang dulu dari Bapak dulu satu orang. Oke, satu orang dari Bapak. Silakan Pak Mariono. Ya, saya coba Pak. Saya coba Pak. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya matematika di SD kelas 4 Muhammadiyah 03, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita review atau kita samakan persepsi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tadi masalah yang dihadapi adalah rendahnya hasil belajar. Obatnya atau alternatifnya adalah Bapak Ibu metode pembelajaran. Kemudian subjeknya adalah kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03. Nah, kalau kita obati Bapak dan Ibu rendahnya hasil belajar dengan metode pembelajaran ini, maka yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan. Kan begitu? Nah, tadi dari apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu, sudah bagus. Tadi Ibu Nadia. Halo Ibu Nadia. Iya Pak. Di situ Ibu Nadia tidak ada, dan ini biarpun saya kasih sama Ibu Nadia supaya tidak ada nanti kesalahan yang sama atau kesalahan berulang kepada Bapak Ibu yang lain. Nah, di situ tadi Ibu Nadia menggunakan kata upaya. Benarnya Pak? Nah, jadi kalau menggunakan kata upaya itu hanya sebatas di proposal PTK. Ya. Sementara yang mau kita inginkan Bapak dan Ibu
nantinya adalah laporan akhir penelitian tindakan kelas. Maka dengan itu kata upayanya dihilangkan. Itu. Kemudian di sini juga tadi Bapak Mariono. Bapak Mariono, halo Pak Mariono. Halo Pak Mariono. Nah, itu Bapak, itu tidak ada hubungan dengan apa yang kita katakan tadi. Jadi harus terhubung dengan masalah yang kita tuliskan. Maka dengan demikian sama sekali itu bukan merupakan penelitian tindakan kelas. Ya Pak Mariono ya. Iya Pak ya. Salah itu kita wajibkan dalam prosesnya. Jadi untuk itu kepada kita semua Bapak dan Ibu, jangan pernah ragu mengatakan atau karena mungkin kita belajar dari yang salah supaya lebih kita ingat. Oh dulu pernah saya buat seperti ini salah ternyata kan begitu. Oke, nonaktifkan Bapak Mariono mikrofonnya. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, ini di sini sebenarnya belum kita plot tadi jenis metode yang kita gunakan. Saya katakan contohnya Bapak dan Ibu, metode pembelajaran yang kita gunakan apa kita buat dulu? Metode apa kita buat Bapak dan Ibu? Nah, NHT Pak. HT, metode enggak itu Pak Bu? Model Pak. Nah, kita katakan Bapak Ibu, ya metode ya eksperimen misalnya, ya biar seragam. Metode atau kita mungkin Bapak dan Ibu lebih gampang nanti ke model karena banyak model-model pembelajaran kan begitu, ya. Oke, kita ganti metode menjadi model. Model pembelajaran NHT tadi katanya. NHT itu apa Ibu? Number head together Pak. Together. Oke, mantap. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, judul ini ditulis. Saya kasih judul. Coba Ibu tadi yang pertama Ibu Maria, bukan Mariana ya. Ibu apa tadi yang pertama? Oke. Saya kasih judul Bapak dan Ibu, meningkatkan, silakan ditulis supaya dari sini kita berangkat nanti menyelesaikan seluruhnya. Ya, bab 1 bab 2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD atau kelas 4 gitu aja. Saya ulangi, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran NHT, number head together, NHT, langsung aja kita singkat. Di SD Muhammadiyah 03 Medan, tahun pelajaran 2020-2021. Oke Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu, di situ tadi setelah muncul latar belakang itu, itulah di belakang. Paling di paragraf terakhir. Maka kalau saya buat bahasanya, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan suatu penelitian tindakan kelas dengan judul titik 2,
meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran number head together di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun pelajaran 2020-2021. Itulah, jadi Bapak dan Ibu, di latar belakang itu udah muncul judul. Oke Bapak Ibu? Baik. Nah, kemudian B, itu A, latar belakang. B tadi adalah identifikasi masalah, kan begitu? Identifikasi masalah tadi, Bapak uraikan masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas yang berhubungan dengan ketiga tadi. Ada 3 tadi yang berhubungan dengan interaksi belajar, yang berhubungan dengan hasil belajar, dan yang berhubungan dengan disiplin belajar. Nah, setelah Bapak Ibu identifikasi itu semua, jadi Bapak Ibu di dalam identifikasi masalah itu bisa banyak-banyak, bisa banyak. Namun Bapak dan Ibu, kita batasilah di mana Bapak dan Ibu? Di bagian C. Di mana C itu apa Pak Bu? Pembatasan masalah. Kan begitu? Pembatasan masalah. Maka Bapak dan Ibu batasilah di sana ya, mana yang menjadi sasaran utama berdasarkan identifikasi masalah di atas. Maka mengingat waktu, dana, dan kemampuan penulis merasa perlu dibatasi masalah, yaitu pada hasil belajar siswa, model pembelajaran number head together, pada materi. Nah, masuklah di sana Bapak dan Ibu, materi apa yang sasaran utama kita. Oke Pak Bu, materi apa sasaran utama kita. Disitulah Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu batasi. Oke? Nah, setelah dibatasi Bapak dan Ibu, masuklah dia ke bagian D. Bagian D itu apa Pak Bu? Rumusan masalah. Rumusan masalah menggunakan kata operasional tanda tanya, kata tanya, ya, menggunakan kata tanya. Jadi Bapak Ibu menggunakan kata tanya yang tidak lepas atau yang berkaitan dengan judul. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu, coba saya kasih waktu 5 menit. Tuliskan rumusan masalah dari judul yang kita buat. Silakan, saya kasih waktunya 5 menit.
kata yang cocok Bapak dan Ibu apa? Kita buat di sana. Bagaimana Dan kata apakah. Maka dengan demikian buat 2 rumusan masalahnya. Buat 2 dengan menggunakan kata bagaimana dan apakah. Silakan. Nanti kita perbaiki Pak Bu. Kau usah ragu menulis saja yang susah kita kadang. Silakan. Nanti masih ada waktu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada? Silakan. Sudah Pak. Ya Pak. Ibu Nurjana. Silakan Ibu Melda. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Yang pertama, bagaimana pengaruh model NHT atau number head together terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Muhammadiyah pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, apakah dampak model NHT terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Muhammadiyah pada mata pelajaran matematika? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Lagi. Ibu. Saya Pak, Ibu Mila. Silakan Ibu Mila. Ibu Nurjana dulu, Ibu Nurjana. Silakan Ibu Nurjana. Oh, iya baik. Oke, terima kasih Pak. Siapa Pak? Untuk Ibu Nurjana. Iya Pak, saya. Untuk kata tanya bagaimana, saya di sini rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran number head together. Untuk yang pertanyaan apakah, saya gunakan apakah model pembelajaran number head together mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah Medan. Oke. Terima kasih. Satu orang lagi.
Saya Pak Mutiara, Pak. Silakan Ibu Mutiara. Saya coba jawab ya Pak. Untuk yang apakah dengan menggunakan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Untuk yang bagaimananya, bagaimana penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Oke, thank you. Satu orang dari bapak-bapak dulu. Bapak-bapak ini nggak bersuara ini. Silakan. Yang bapak. Saya Pak, coba jawab Pak ya. Oke, silakan Pak Samuel. Oke, untuk yang apakah penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 tahun pelajaran 2020-2021? Itu untuk menggunakan kata tanya apakah. Untuk bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada pelajaran matematika dengan model pembelajaran NHT di SD Muhammadiyah 03 tahun pelajaran 2020-2021. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, kita sempurnakan. Jadi Bapak Ibu, di dalam membuat rumusan masalah itu hanya sebatas mendukung daripada judul. Ya, coba ada enggak tadi di judul pengaruh? Tidak ada. Ada enggak di judul dampak? Tidak ada. Ada enggak di judul upaya? Tidak ada. Maka dengan demikian, supaya Bapak Ibu sama-sama kita pahami. Coba sekali lagi Ibu Mutiara, supaya ditulis oleh Bapak Ibu yang lain. Silakan bacakan sekali lagi Ibu Mutiara. Maka inilah Bapak dan Ibu yang cepatnya. Silakan. Untuk yang apakah dengan menggunakan model pembelajaran NHT? Pelan-pelan Ibu, biar bisa ditulis kawan-kawan. Iya Pak. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Sudah Pak. Oke, udah dua-duanya Ibu ya. Yang satu lagi belum Pak. Belum. Satu lagi untuk yang bagaimana penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan. Pelan-pelan Ibu, biar sempat ditulis kawan-kawan. Bagaimana penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Sudah Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Mutiara. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya itu simpelnya. Jadi yang simpel-simpel Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di dalam PTK itu Bapak dan Ibu, PTK merupakan karya ilmiah yang paling sederhana. Ya, itu intinya. Jadi jangan terlalu mengambang-mengambang Bapak Ibu. Oke, baik. Habis rumusan masalah menjadi apa yang selanjutnya Pak Bu? DE. Tujuan penelitian Pak. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu Bapak dan Ibu berhubungan dengan rumusan masalah dan judul. Maka tujuan penelitian itu Bapak dan Ibu sebelum munculnya hipotesis
yaitu menjawab daripada yaitu rumusan masalah. Maka untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, tuliskan tujuan penelitian dari judul dan rumusan masalah tadi. Saya kasih waktunya 5 menit. Tuliskan tujuan penelitiannya. Sambil saya ambil absennya ya Bapak dan Ibu, namanya didengarkan, diaktifkan mikrofonnya nanti setelah selesai dijawab, langsung dimatikan supaya kawan dengarkan. Ibu Lisa. Hadir Pak, hadir. Lisa Puspita. Ibu Lisa Puspita. Ya tidak ada. Ibu Mardiani. Hadir Pak. Hadir. Ibu Margareta. Margaret. Hadir Pak. Ibu Mariana. Ada tadi. Hadir Pak. Saya Pak. Pak. Hadir Pak. Saya numpang Pak sama teman. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya Pak. Ibu Marini Putrisari. Hadir. Hadir Pak, hadir. Ibu Hadir. Bapak Mariono. Hadir. Ya. Hadir. Bapak Mariono. Hadir Pak. Bapak Mariono. Hadir Pak. Ibu Mawada Pulpa. Saya Pak, hadir. Ibu Melda Sinaga. Melda. Pak Milawati belum dipanggil, Pak. Memang belum saya panggil Ibu. Bu Melda. Hadir Pak. Ibu Milawati. Saya Pak hadir. Ini Morgan. Morgan Bapak ini. Morgan. Hadir Pak. Morgan hadir. Pak Morgan. Ibu Mutiara. Ibu Mutiara ada tadi. Ibu Muslena Widayanti. Halo. Mengundurkan diri, Pak. Berarti ini nggak ada lagi ya? Iya. Udah resmi kita coret Ibu. Tadi dibilangnya, Pak. Oke, kita Kepada kami di kelompok. Oke baik. Ibu Nadia Ulfa.
Saya Pak, Ulpi Pak. Oh, maaf, Nadia Ulpi ya. Novi Mariono. Hadir, Pak. Novi Mariono. Hadir, Pak. Nur Asima Siregar. Hadir, Pak. Nur Atika Ridwan. Hadir, Pak. Nuraini Hasibuan. Hadir Pak. Hadir Pak. Coba Ya pakai punya saya Pak. Numpang Pak. ya. Ibu Nur Herianti. Ya Allah, ditunjang ya. Ibu Nur Herianti. Gitu. Pikiran awal adalah yang gitu. Coba dimatikan Ibu Nur Sela Lubis. Ya. Ibu Nur Herianti. Nggak masuk, Pak. Masuk. Ibu Nur Hajana. Hadir Pak. Ibu Nur Sailan Lubis. Hadir Pak. Ibu Kopi Aritona. Hadir Pak. Ibu Rahmadani Nasution. Hadir, Pak. Ibu Rahmaini. Ibu Rahmaini. Ibu Rani. Halo Ibu Rani. Sen. Ibu Roy Hatul Canda. Halo tadi. Ibu Rosika Sinaga. Rosika Sinaga. Hadir Ibu Rosika. Kenapa Ibu? Gak ada lagi Ibu nih. Rosika tidak gabung lagi, Pak. Sore, Ibu Royani Sitanggang. Hadir Pak. Bapak Samuel. Hadir, Pak. Ada yang nggak saya panggil Bapak Ibu? Dipanggil semua ya. Oke baik, kita kembali ke topik Bapak Ibu. Coba kita buka kesempatan. Yang pertama siapa? Tujuan. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, tujuan daripada penelitian itu ada dua juga. Silakan. Passwordnya nama. Saya Pak. Silakan Bapak Morgan. Ya, jadi untuk tujuan penelitiannya, secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran NHT di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih, Pak. Satu lagi. Karena ada dua tadi Pak Morgan. Jadi Bapak Ibu ada dua tadi di situ rumusan masalahnya, maka tujuannya harus dua juga menjawab itu. Silakan, siapa lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya mau coba jawab Pak Mutiara. Silakan Ibu Mutiara. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Ulangi Bu. Maaf, ulangi dulu. Tadi terganggu kayaknya. Silakan. Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Untuk yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Jadi Bapak dan Ibu kesimpulannya apa? Jadi jawabannya Bapak dan Ibu hanya di situ aja. Ya. Jawabannya hanya di situ aja. Untuk mengetahui apapun Bapak dan Ibu nanti jurus rumusan masalahnya, maka
untuk menjadi tujuannya di situ. Ya. Jadi simpel-simpel Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya tadi Bapak Ibu, apa Bapak dan Ibu, manfaat. Ya, manfaat penelitian itu secara teoris dan secara praktis. Maka dengan demikian ada 3 manfaatnya. Bagi siapa? Bagi guru sebagai peneliti. Nomor 2 bagi siswa. Dan nomor 3 bagi sekolah. Nanti Bapak uraikan. Ya, saya ulangi. Yang pertama tadi bagi guru, yang kedua bagi siswa, dan yang ketiga adalah bagi sekolah. Baik, itulah Bapak dan Ibu untuk menuliskan bab 1. Jadi Bapak dan Ibu bab 1 sudah selesai kita buat. Yang menjadi pertanyaan saya kepada kita semuanya Bapak dan Ibu, di mana yang kurang paham biar kita diskusikan. Silakan. Yang kurang paham Bapak dan Ibu, kira-kira di mana dia? Biar kita pahamkan. Silakan, saya kasih kesempatan. Gak usah segan-segan. Kita diskusi kok ini Pak Bu. Ya, saya kurang. Baru nanti, oh begini kan gampang. Ternyata gampang buat PPKT ya Pak Bu. Ya kan gampang kan. Udah selesai kita 1 bab. Kalau ditulis tangan nggak gampang, Pak. Nanti diketik Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti diketik. Dan nggak perlu dikirim sama saya. Nanti, baik Pak. Nanti pengirimannya TT yang ditulis tangan. Ya. TT1 ditulis tangan. Kalau tugas ini nanti, ya, baru Bapak dan Ibu diketik, nggak perlu dikirimkan. Tapi minggu depan setiap kita masuk, kita review. Nanti kita buat format diisi untuk dibacakan atau menjadi bahan diskusi. Gitu. Jadi kan gampang. Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dengan bab 2. Di bab 2 itu apa Pak Bu kemarin? Apa bab 2 kemarin Bapak Ibu? Kajian teoritis, kerangka pikir, dan pengajuan hipotesis, Pak. Oke, baik. Tadi kita masih berbicara dari judul yang sudah kita buat. Ini contoh ya Pak Bu ya. Contohnya tadi kita ambil dari judul itu. Maka Bapak dan Ibu kalau minggu kemarin saya katakan, disinilah Bapak dan Ibu berburu di kebun binatang. Kalau berburu di kebun binatang otomatis udah semua hewan udah ada di sana, tinggal menembak aja kan begitu. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Di mana sih kita berburu yang dimaksud di sini? Tanyalah Mbah Gogel, kan begitu. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, di bab 2, kajian teoritis, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Maka diuraikan A. Kajian teoritis. Ya, kajian teoritis. Bapak dan Ibu untuk dalam pengkajian teoritisnya di penelitian tindakan kelas ini tidak lepas dari judul. Coba cacah judulnya. Silakan dicacah judulnya. Kira-kira apa yang ingin kita bahas dari judul itu di kajian teoritis? Silakan tuliskan. Nanti kita sempurnakan kan begitu Bapak Ibu. Karena di sini begini, kadang kita untuk membuat yang susah. Kalau nanya dengan, nanti saya ajari Bapak dan Ibu bagaimana supaya nggak plagiator. Ya.
Saya ulangi Bapak dan Ibu, untuk menuliskan atau untuk mengkaji secara teoritis pada kajian teoritis tidak terlepas dari judul tersebut dan ditambah dengan sentuhan-sentuhan yang berhubungan dengan judul. Ya. Ditambah dengan sentuhan-sentuhan yang berhubungan dengan judul. Artinya apa? Artinya supaya terjawab secara ilmiah judul tersebut. Maka untuk itu, cacah tuliskan apa-apa saja dari judul tersebut yang akan dibahas dari kajian teoritis. Gak usah terlalu tegang Bapak Ibu, santai aja, relax, ya, supaya pekerjaan ini gampang, enteng. Bagaimana Bapak dan Ibu? Udah bisa? Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan. Namanya disebutkan apa-apa saja kira menurut Bapak Ibu yang akan dikaji secara teoritis di sana.
Silakan. Nama. Saya, Pak. Oke, silakan Pak Morgan. Ya. Jadi menurut saya di bab 2 ini kajian pustaka atau teori ya. Untuk kajian teorinya yang pertama itu kita membahas tentang atau mengkaji tentang hasil belajar matematika, Pak. Terus selanjutnya itu ada komunikasi matematik mungkin. Habis itu setelahnya mungkin persepsi siswa pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya ya di situ di dalamnya mungkin ada pengertian atau pemahamannya, penilaian atau evaluasi. Juga fasilitas belajar kita harus kaji juga. Dan yang terakhir penelitian terdahulu kita buat, Pak. Di situ saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nanti kita sempurnakan. Baik. Saya, Pak. Oke, nama Nadia. silakan Ibu Nadia. Kalau menurut saya, hakikat belajar yang dibahas. Terus hakikat hasil belajar. Terus pembelajaran NHT, kekurangan dan kelemahan dari pembelajaran NHT, Pak. Oke, terima kasih. Itu apa dibilang ke Bapak Ibu yang lain, bisa juga kita tulis Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ya di dalam kajian teoritis itu nanti kita saring kan begitu. Oke, silakan yang lain. Satu orang lagi. Saya mau menjawab Pak Mutiara. Silakan Ibu Mutiara. Mungkin yang pertama teori tentang belajar dan pembelajaran, Pak. Yang kedua hasil belajar. Yang ketiga model pembelajaran NHT, baik itu dari kelebihan dan kekurangannya maupun langkah-langkah pembelajarannya. Terus kalaupun mau bisa ada medianya juga, Pak. Tentang media, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, apa tadi yang dikatakan oleh Pak Mariono, apa yang dikatakan oleh Ibu Nadia Ulfi, maupun yang dikatakan oleh Ibu Mutiara, benar Bapak dan Ibu. Jadi kita cacah dari judulnya Bapak dan Ibu, ya, yaitu hasil belajar. Maka di sini Bapak dan Ibu bahkan sampai dengan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi tergantung Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Di dalam kajian teoritis itu jangan hanya satu faktor aja yang kita bahas. Kemudian masuklah ke matematikanya Bapak dan Ibu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ya, dari apa tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu benar. Tapi supaya dia secara runtut kita mulai dari hasil belajar sampai seterusnya. Bahkan boleh sampai dengan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian yang kedua, masuklah dia ke karakteristik matematikanya. Karakteristik nanti mata pelajaran apapun yang Bapak Ibu kaji, ininya Bapak Ibu bolak-balik. Maka nggak ada susahnya. Karakteristik mata pelajaran matematika di kelas 4 SD. Bapak tuliskan. Kan tinggal ngambil dari internet, Pak, Bu. Ya kan? Tinggal track, letakkan. Kan begitu. Nah, nanti kita bicarakan lagi. Kemudian setelah sampai ke karakteristik matematika Bapak dan Ibu, bahkan Bapak dan Ibu di dalam karakteristik matematika itu juga bisa kita kaji juga Bapak dan Ibu sampai dengan indikatornya. Indikator apa materi yang kita bahas. Contoh, ya, materinya kita katakan Bapak dan Ibu mengenai pecahan. Maka sampai ke materi pecahan itu pun bisa kita masukkan di situ. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, model pembelajaran itu dulu kaji. Model pembelajaran secara umum. Baru masuklah dia di situ Bapak dan Ibu, model pembelajaran NHT. Masuk tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Mutiara dengan Pak Mariono. Masuk di situ kelebihan dan kelemahan.
kemudian masuk tadi fase atau langkah-langkah seperti yang dikatakan oleh Ibu Ulfa. Kemudian apa lagi Pak Bu yang perlu dikaji? Karakteristik siswa kelas 4 SD. Nyambung enggak? Artinya apa? Dengan usia kelas 4 SD, mampukah mempelajari atau menerapkan number head together itu? Jadi harus kita lihat karakteristik siswanya. Itu dia Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, apapun judul penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu buat, paling-paling nanti yang berbeda hanya di situ. Kalau dia mengkaji media, maka jelaskan media-media, buang model. Kan begitu. Kalau dia menggunakan metode pembelajaran, maka buangkan model, ganti menjadi metode. Kalau dia menggunakan strategi, maka buangkan model, ganti dengan strategi. Gitu dia Pak Bu. Yang lainnya sama. Nah, masalahnya apa? Pertanyaan Pak, kalau kita buat seperti itu, berburu dari Mbah Google, apakah Pak enggak merupakan plagiator? Benar, plagiator. Namun Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ambil itu, buat menjadi kutipan. Maka di bawahnya Bapak dan Ibu buat dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Ya, buat menjadi bahasa Bapak Ibu. Ubah. Ada istilah kalau yang sering saya katakan kepada kawan-kawan guru, ada istilah ATM. Ya, ada istilah ATM. Apa itu ATM Bapak dan Ibu? A. Ambil dari Google. Ya. Kemudian T. Teliti. Artinya teliti baca. Kan begitu. Kemudian M. Modifikasi. Ya. Nah, bahasa-bahasa yang dari yang Bapak Ibu ambil dari Google itu dibaca. Kemudian modifikasi dengan bahasa kita sendiri. Maka Bapak dan Ibu tidak akan muncul plagiator. Ya. Gitu. Kalau dengan mengarang sendiri, mengkosong, apalagi mama. Begitu Bapak Ibu mulai menulis, langsung datang anak dari belakang. Ma, kan begitu. Udah tidur anak. Datang lagi bapaknya. Ma juga. Kan begitu. Kapan selesainya? Kan begitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu modifikasi. Gak apa-apa. Oke. Jadi saya rasa udah paham Bapak dan Ibu membuat kajian teoritis ya. Oke Pak Bu. Kemudian kita lanjut B. B-nya tadi apa Pak Bu? Kerangka pikir. Nah, kerangka pikir menguraikan secara singkat. Kerangka pikir menguraikan secara singkat latar belakang dilakukannya penelitian tindakan kelas hingga diberikannya alternatif pemecahan masalah yang menghasilkan output atau hasil akhir. Nah, maksudnya di sana Bapak dan Ibu apa? Di latar belakang itu, di kerangka pikir itu. Jadi di kerangka pikir itu Bapak dan Ibu menggambarkan keadaan awal atau yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian tindakan kelas itu. Ya. Itu dia Bapak dan Ibu. Kemudian, apa yang sering terjadi dilakukan pada saat seperti itu? Kemudian masuklah alternatif pemecahan. Alternatif pemecahan yang dimaksud tadi di situ adalah obatnya itu Bapak dan Ibu. Model pembelajarannya itu. Nah, setelah diberikan obatnya, bagaimana reaksi daripada siswa?
setelah siswa bereaksi, maka terakhir Bapak dan Ibu muncul lagi ke judulnya. Hasil belajar akan meningkat. Ya, jadi nanti nggak usah terlalu dipikirkan, Bapak Ibu, oh susah ini, latar belakang inilah yang menjadi susah. Kerangka pikir ini. Nggak usah. Nanti Bapak dan Ibu melalui WA Group, saya kasih contoh latar belakang. Tapi Bapak dan Ibu bukan langsung dibuat dalam diagram. Yang saya kirim nanti diagramnya. Ya, maka Bapak Ibu uraikan, kan begitu. Bisa ya Pak Bu ya? Nanti saya kasih contohnya. Saya kirim di WA Group. Oke. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, di dalam kerangka pikir, maka di sana yang akan kita bahas yaitu mulai dari terjadinya atau yang mengawali terjadinya penelitian tindakan kelas, kemudian hal-hal yang dilakukan sebelumnya, kemudian setelah diberikan obat, kemudian setelah diberikan obat itu bagaimana reaksinya, kemudian hasil akhirnya bagaimana. Nah, apakah setelah, contoh saya katakan, apakah setelah diberikan obatnya menjadi mati? Begitu. Maka itulah hasil akhirnya. Artinya apa? Setelah digunakan model NHT, hasil belajar siswa menjadi menurun. Bisa aja. Nah, sebagai contoh, kalau nilai keadaan awal atau keadaan awal, nilai awal siswa sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas nilainya 4. Kemudian dilakukan penelitian tindakan kelas masih di siklus pertama. Di siklus pertama itu Bapak dan Ibu, begitu direfleksi nilainya menjadi 5. Pertanyaan, sudah terjawabkah judul itu? Coba, bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya ulangi. Nilai awal siswa sebelum melakukan penelitian, sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas 4. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas, masih pada siklus pertama, nilai siswa menjadi 5. Yang menjadi pertanyaan saya. Terjawab enggak judulnya Bapak Ibu? Bagaimana? Terjawab enggak? Terjawab enggak judulnya? Bagaimana menurut Pak Morgan? Terjawab enggak? Ya Pak. Bagaimana? Terjawab enggak judulnya? Kalau seperti itu keadaannya. Menurut saya tidak ya, karena dari nilai 4 ke 5 itu nilainya hanya bertambah sedikit. Itu menurut saya Pak. Judulnya tadi apa Pak? Judulnya ini. Yang meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar. Ya. Nah, ada tingkatan saja sudah terjawab ya Pak ya. Udah, itu dia. Jadi Bapak dan Ibu jangan gunakan kata prestasi. Kalau nih, saya kasih lagi contoh yang lain supaya lebih logika. Menurut Ibu Nurjana, Ibu Nurjana. Iya Pak. Menurut Ibu Nurjana, ya, kalau misalnya saya katakan judulnya meningkatkan prestasi belajar, ya. Judulnya meningkatkan prestasi belajar. Nah, masuk. Nilai awalnya 4. Setelah dilakukan siklus pertama, nilainya menjadi 5. Terjawab enggak judul menurut Ibu Nurjana? Belum Pak. Kenapa Ibu? Alasan? Kalau kalau saya gini Pak, kalau kita mengukur prestasi itu tadi nggak akurat, karena gini Pak, kalau dia mengukur saya jawab tadi tidak ya, saya bilang mungkin saja nggak akurat Pak kalau untuk ukur prestasi. Karena bisa saja di semester 1 dia nilainya 4, mungkin dia nilainya paling tinggi. Tapi untuk di semester kedua, nilai dia 5, mungkin bisa aja dia yang paling rendah. Jadi kalau untuk mengukur prestasi belajar, dia nggak akurat.
Kayak yang tadi meningkatkan, itu saya bilang meningkatkan. Oke, terima kasih Bu Surjana. Menurut Ibu Lisa gimana Ibu Lisa? Menurut Ibu Lisa bagaimana? Halo Ibu Lisa. Halo, aktifkan dulu mikrofonnya Ibu Lisa. Menurut Ibu gimana? Aku belum terpikirkan, Pak. Apa? Orang Ibu mengayal. Jangan mengayal. Udah ngantuk kali, Pak, aku. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau dia menggunakan kata prestasi, Bapak dan Ibu, masa nilai 5 berprestasi? Kan begitu. Ya. Maka Bapak dan Ibu hilangkan kata prestasi. Gunakan kata hasil belajar. Karena seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pak Morgan, dari 4 menjadi 5 itu hasil belajar. 4 aja hasil belajar. 5 hasil belajar, maka meningkat. Begitu dia. Oke, baik Bapak dan Ibu, itulah mengenai kerangka pikir. Yang terakhir Bapak dan Ibu di bab 2 adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Ya, jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Maka dengan demikian Bapak Ibu, untuk menjawab tadi, bedakan Bapak dan Ibu hipotesis, bedakan dengan tujuan. Ya, bedakan hipotesis, bedakan tujuan. Nah, maka saya ulangi, hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, ya, saya kasih waktu 3 menit. Tuliskan hipotesis dari judul tersebut. Tuliskan hipotesis dari judul tersebut.
Baik Bapak dan Ibu, silakan. Nama. Saya Apa yang Pak Morgan. Silakan Pak Morgan. Morgan ya Pak, bukan Mariono lagi. Ya Pak Morgan ya. Ya. Jadi untuk hipotesis penelitian tadi sudah Bapak jabarkan, itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Ini saya sudah buat berdasarkan kajian teori, kerangka berpikir dan permasalahannya. Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 pada pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan dengan menggunakan penerapan model pembelajaran NHT. Yang kedua, ada kontribusi dengan menggunakan penerapan model pembelajaran NHT untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah 03 Medan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Morgan. Oke, yang lain Bapak dan Ibu. Bagaimana Ibu? Bapak? Saya Pak. Oke, Saya silakan Pak Ibu Royani. Melda. Oh, Ibu Royani, silakan. Saya Pak. Melalui penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 03 Medan tahun pelajaran 2020-2021. Baik, terima kasih. Satu orang lagi. Saya Pak. Silakan Ibu Melda. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Di dalam rumusan masalah tadi ada 2 ditemukan rumusan masalah, berarti hipotesisnya juga harus 2 Pak. Jadi yang pertama, melalui penerapan model NHT, ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Medan tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, dapat mengetahui atau dapat menggunakan model NHT untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Medan tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Satu orang lagi, paling terakhir. Sebelum saya sempurnakan. Dan yang membacakan yang ditulis aja salah juga nggak apa-apa Pak Bu. Namanya kita belajar. Ini gitu. Bagaimana Ibu Nur Herianti? Oh nggak datang tadi ya. Ibu Nuraini Hasibuan dulu. Halo Ibu Nuraini, masih ada? Ibu Nuraini Hasibuan. Coba yang Ibu tuliskan apa? Tujuan apanya hipotesis? Silakan dulu Ibu. Ada. Oke, Ibu Mila. Silakan Ibu Mila. Baik, Pak. Berdasarkan dari rumusan masalah dan setelah dilakukan hipotesis, maka jawabannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran NHT, hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD 03 Muhammadiyah Medan tahun pelajaran 2020-2021 berhasil dan meningkat. Kedua, dengan penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan proses belajar kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD 03 Muhammadiyah Medan tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, jadi ini di dalam pada hipotesis Bapak dan Ibu tadi sudah ada pengantar-pengantarnya seperti yang dibuat oleh Pak Morgan, Ibu Melda, dan Ibu Mila. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu langsung aja ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu berdasarkan bla 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 bla. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah titik 2 ya. Jadi Bapak dan Ibu menjawab daripada yaitu rumusan masalah. Maka apa? Adalah titik 2. Jika pembelajaran matematika
di kelas 4 SD Muhammadiyah 03 Medan dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran NHT maka hasil belajar siswa akan meningkat dibanding pembelajaran sebelumnya. Titik. Artinya Bapak dan Ibu, pembelajaran sebelumnya bagaimana? Di latar belakang sudah dijelaskan itu, bahwasannya pembelajaran sebelumnya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah pembelajaran konvensional. Ya, konvensional. Maka dengan demikian, dengan adanya pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran NHT, maka akan mengalami peningkatan. Itulah dia Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas bab 1 dan bab 2. Kita sudah membahas bab 1 dan bab 2, yaitu pendahuluan dan kajian teoritis. Maka untuk minggu depan, Bapak dan Ibu, untuk minggu depan yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kita, oleh masing-masing Bapak dan Ibu, yaitu bab 1 dan bab 2 secara lengkap. Ya, artinya dari komponen-komponen tadi, kalau di bab 1 latar belakang, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat. Di bab 2, kajian teoritis, kerangka pikir, kemudian yang ketiga, hipotesis. Sampai di sinilah Bapak dan Ibu yang kita bahas pada hari ini. Atau sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang kurang paham dari bab 1 sampai bab 2 yang sudah kita bahas. Silakan, saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Pak. Silakan Ibu. Nama? Pak, saya Novi Mariono, Pak. Silakan Ibu Novi. Untuk presentasi minggu depan kan membuat bab 1 kan Pak, bab 1 dan bab 2 itu berdasarkan pembelajaran di kelas kita. Iya. Jadi kalau misalnya saya, ya Pak, jadi kalau misalnya saya yang mengajar bahasa Inggris, berarti saya fokusnya ke bahasa Inggris saja ya Pak? Boleh. Boleh. Tapi ada catatannya Bapak dan Ibu, ya, ada catatannya. Artinya yang kita inginkan di output daripada, karena di sini Bapak dan Ibu, modul kita ini bukan modul daring, bukan modul COVID gitu. Ya, artinya yang kita bahas nggak usah melalui daring-daring supaya nggak terlalu capek nanti Bapak Ibu memikirkannya. Anggap aja siswa kita itu sekarang sudah berada di kelas. Artinya anggap pembelajaran sebelum COVID lah. Jadi jangan yang di-COVID-COVID-kan dulu. Karena kita tahap belajar Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau udah paham dengan PTK, mau bagaimanapun situasi kurikulum, maka Bapak Ibu sudah bisa menuliskannya. Jadi kita mulai dari yang nyata. Oke Bapak dan Ibu, paham ya Pak Bu? Jangan misalnya yang dibuat di daring-daring dulu. Seperti tadi ada yang mengatakan media Zoom. Gak usah. Kita anggap bahwasannya kita ini tatap muka. Ya, Bapak Ibu, tatap muka. Jangan misalnya daring-daring. Oke, itu Ibu Novi ya. Silakan. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, saya akhiri. Sampai di sini pertemuan kita untuk minggu ini.
Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, PT1-nya dikirim melalui LMS dan juga ke Gmail saya yang tertera pada soal. Ya, yang tertera pada soal. Sampai di sini, selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat Sore, sore, terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak, untuk ilmunya.